Halo semuanya, perkenalkan, saya Febri Salon dari program studi S1 Keperawatan Nurse Stikers Fakultas Ilmu Jakarta pada perlombaan Indonesian Nursing Student Competition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Dewan Juri Indonesian Nursing Student Competition, yang terhormat Lembaga Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada saat ini kita dapat melaksanakan perlombaan pidato bahasa Indonesia dengan tema Healthy Living Before in the Community, perilaku hidup sehat di masyarakat. Baik, pada kesempatan kali ini saya mengambil satu sub pokok utama dengan pidato saya, yaitu peran keikutsertaan masyarakat dalam mencegah, mengatasi, dan menanggulangi wabah demam berdarah. Masuk ke dalam sub pokok saya pada hari ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu yaitu tentang demam berdarah. Demam berdarah yang disebabkan oleh virus babi. Virus ini ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk betina, yaitu genus Aedes. Penyakit ini tidak mengenal batas usia, gender, atau status sosial, namun kita memiliki peran yang kuat untuk mencegah serta mengatasi wabah ini secara bersama-sama. Pada hari ini kita akan membahas pentingnya peran keikutsertaan masyarakat dalam mencegah, mengatasi, dan menanggulangi wabah daripada demam berdarah. Yang pertama pada pidato saya adalah mencegah, merupakan hal yang paling penting dilakukan oleh setiap komponen masyarakat. Mencegah melalui kebersihan lingkungan. Mengapa? Salah satu langkah paling efektif untuk mencegah demam berdarah adalah dengan cara menjaga kebersihan lingkungan kita, di mana nyamuk yang menjadi faktor utama demam berdarah berkembang biak di air yang terkena. Dengan cara mengeliminasi tempat-tempat yang memiliki potensial bagi nyamuk untuk berkembang biak, kita dengan secara signifikan mengurangi risiko penyebaran penyakit ini. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan selokan, membuang sampah dengan benar, dan menguras bak air najis secara teratur. Dapat meminimalisir kasus demam berdarah melalui gerakan kebersihan lingkungan adalah bukti nyata bahwa tindakan kolektif dapat membawa dampak perubahan yang positif. Selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan 3M+. Yang pertama, menguras, berarti membersihkan tempat-tempat yang sering terjadi penampungan air, baik seperti bak mandi, ember, drum, tempat minum hewan, dan lain-lain. Menguras harus dilakukan secara rutin, minimal 1 kali dalam seminggu. Untuk apa? Untuk mencegah perkembangbiaknya nyamuk yang berada di air tergenang. Yang hal kedua yang dapat dilakukan dari 3M adalah menutup. Mengapa kita harus menutup rapat tempat penampungan air agar nyamuk tidak dapat masuk serta berkembang biak di dalamnya? Ini termasuk menutup rapat bak mandi, kendi, drum, dan sejenisnya. Menggunakan penutup yang rapat dan tidak berlubang adalah langkah penting untuk mencegah terjadinya perkembangbiakan nyamuk yang berada di genangan air. Yang ketiga dari 3M adalah mendaur ulang. Mengapa penting sekali mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang bisa menampung air hujan dan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, misalnya buang bekas, botol plastik, kaleng, dan tempat bekas lainnya. Dengan cara mendaur ulang kita bisa mengurangi jumlah potensial bagi nyamuk untuk bertelur. Poin kedua hari ini adalah mengatasi terjadinya demam berdarah. Yang pertama yang perlu kita ketahui untuk mengatasi adalah deteksi dini dan perawatan medis. Mengapa? Salah satu langkah pertama dalam mengatasi demam berdarah adalah dengan deteksi dini. Masyarakat harus waspada terhadap tanda dan gejala demam berdarah. Seperti tanda gejala umumnya adalah nyeri di belakang mata, nyeri sendi, otot, serta luka yang timbul di bagian tubuh. Setelah mengetahui gejala dan gejala
tersebut, segera membawa anggota keluarga yang menunjukkan gejala tersebut ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Selanjutnya, pada poin terakhir saya hari ini adalah menanggulangi terjadinya wabah demam berdarah dengan mengawasi dan pengendalian jentik nyamuk. Mengapa perlu adanya pengawasan secara rutin? Tentang jentik nyamuk adalah salah satu langkah penting dalam menanggulangi demam berdarah. Setiap rumah tangga dapat melakukan pemeriksaan lingkungan untuk memastikan tidak ada air yang tergenang yang dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Dengan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, ini kita dapat mencegah perkembangbiakan dan penyebaran virus dengue. Masyarakat juga harus mendukung program 3+, yaitu menutup, mendaur ulang, dan mencegah kegiatan nyamuk yang telah terbukti secara efektif untuk menanggulangi wabah daripada demam berdarah. Demam berdarah adalah tantangan yang dapat kita atasi dengan keikutsertaan yang aktif dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Mari kita jadikan deteksi dini dan perawatan medis sebagai prioritas, kerjasama dengan tenaga medis sebagai fondasi, dan pelaksanaan program 4G serta pengawasan titik sebagai langkah konkret untuk memerangi demam berdarah. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas daripada ancaman demam berdarah. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Demikian pidato saya hari ini. Terima kasih.